Hai, kembali lagi dengan saya, Monica Simanung Khalid. Pada tugas praktek mandiri kelima ini, saya akan menjelaskan tentang unjuk keterampilan retail modern dalam mengatur gudang secara profesional. Mengatur gudang secara profesional ada 3 tahap. Yang pertama, membuat rencana stok opname dimulai dari H-30. Yang kedua, membuat minimal 3 dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan stok opname. Dan yang ketiga, menjelaskan alur pelaksanaan stok opname dari persiapan sampai dengan selesai. Yang pertama, membuat rencana stok opname dimulai dari H-30. Beberapa langkah awal yang perlu dilakukan saat melakukan stok opname adalah memberikan label atau tanda pada barang yang sudah dihitung, memastikan semua barang di gudang sudah dilengkapi kode atau label, dan yang terakhir, tim gudang menata stok barang yang sudah dihitung sesuai kode atau label. Yang kedua, membuat minimal 3 dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan stok opname. Dalam membuat 3 dokumen, yang pertama adalah adanya kartu barang atau kartu persediaan. Seperti contoh gambar di samping, dokumen ini memberikan informasi spesifik terkait pergerakan suatu barang sejenis. Dokumen stok opname ini diperlukan pada saat karyawan ingin melihat aktivitas suatu barang dengan mudah karena khusus menyediakan informasi tentang suatu barang tertentu. Yang kedua, adanya bukti keluar masuk barang. Sama seperti gambar yang di samping, dokumen ini digunakan pada saat ingin melihat data pencatatan barang yang masuk atau keluar secara lengkap dibandingkan dengan kedua dokumen stok opname sebelumnya. Adapun yang ketiga yaitu berita acara. Berita acara stok opname adalah dokumen resmi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi setelah melakukan penghitungan fisik terhadap barang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun yang ketiga yaitu menjelaskan alur pelaksanaan stok opname dari persiapan sampai dengan selesai. Adapun alur stok opname tersendiri ada 7 pelaksanaan sesuai dengan alurnya. Yang pertama, tetapkan waktu pelaksanaan. Dalam hal ini, buatlah jadwal kegiatan, sesuaikan juga dengan waktu penghitungan laporan keuangan atau pembukuan karena keduanya merupakan aktivitas yang bersinggungan. Dan yang kedua, persiapkan data stok terbaru. Penting untuk mencocokkannya dengan data inventory terbaru lengkap dengan jumlah produk yang terjual. Dengan cara ini, kita bisa memastikan berapa banyak produk yang telah berkurang baik karena terjual dan karena rusak. Yang ketiga, tentukan area. Menentukan area penyimpanan di gudang merupakan langkah yang penting dalam aktivitas stok opname. Ada baiknya buat juga denah area penyimpanan agar staf lebih mudah menemukan letak barang yang ingin dihitung. Alur yang keempat yaitu tentukan barang yang ingin dihitung. Perlu diingat bahwa tidak semua barang harus dihitung dalam waktu yang bersamaan. Tentukan jenis barang apa saja yang menjadi prioritas. Yang kelima, siapkan catatan. Dalam catatan ini, yang bisa disiapkan bisa saja seperti contohnya barcode scan. Adapun yang keenam, yaitu alur hentikan pergerakan barang sementara. Agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, hentikan pergerakan barang masuk dan keluar selama stok opname dilakukan, agar tidak ada selisih hitung. Adapun alur pelaksanaan stok opname yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pilihlah pegawai yang kompeten. Kegiatan pencocokan barang ini merupakan sebuah aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi. Maka dari itu, pilihlah pegawai yang teliti dan berintegritas hingga kemampuan hitung yang baik. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching.